Bapa di surga, pada siang hari ini kami memohon akan kehadiran-Mu untuk memberikan kekuatan, pengharapan bahwa kematian itu hanyalah bersifat sementara bagi mereka yang percayakan Kristus. Bahwa satu masa, satu kali kelak, maut akan ditaklukkan dan tidak ada lagi perpisahan. Itulah pengharapan kami yang khususnya hidup di akhir zaman. Dan kiranya pengharapan ini akan menguatkan kami untuk tetap setia sampai kesudahan, sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan mendengar dan sudah menjawab doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita sama-sama ke buku Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7 kita akan melihat ciri khas daripada orang yang hidup dan orang yang mati. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2:7 katakan, dan Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan bernapas ke dalam hidungnya napas kehidupan, dan manusia menjadi orang yang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup terdiri dari debu dan nafas kehidupan Tuhan. Orang yang hidup adalah debu tambah napas kehidupan. Apa itu kematian? Apa itu kematian? Kalau kehidupan, orang yang hidup adalah debu dan napas kehidupan, apa itu kematian? Kita buka Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan, dan debu itu akan kembali ke bumi atau ke tanah, dan roh akan kembali ke pemberinya, yaitu Bapa di surga. Atau roh itu sama dengan nafas kehidupan. Jadi orang yang mati adalah orang yang terdiri dari debu tanpa napas. Orang yang hidup terdiri dari debu dan napas kehidupan. Tanpa napas kehidupan, kita ini adalah debu. Sekarang kita lihat Mazmur 146 ayat 4. Mazmur 146 ayat 4. Di sini dikatakan, napasnya meninggalkan dia, dan dia kembali ke bumi, dan pada hari itu pikirannya lenyap. Jadi di saat nafas kehidupan kembali kepada yang memberinya, pikirannya pada saat itu lenyap. Dengan kata lain, orang yang sudah tidur atau orang yang sudah meninggal tidak tahu apa-apa, tidak mengetahui apapun. Kita kembali ke buku Pengkhotbah 9 ayat 5. Pengkhotbah 9 ayat 5. Di sini dikatakan, karena orang yang masih hidup mengetahui bahwa mereka akan mati. Orang yang hidup mengetahui bahwa mereka akan mati. Tetapi yang mati tidak mengetahui apapun, karena ingatan mereka sudah semua lupa. Jadi orang yang mati tidak ada pikiran, semua ingatannya sudah dilupakan, tetapi orang yang hidup mengetahui bahwa dia akan mati. Jadi pekabaran renungan pada siang hari ini di Manado adalah renungan tentu saja yang ditujukan kepada kita semua yang masih hidup.
di dunia ini. Karena kita masih tahu, pikiran kita masih bekerja, kita masih mengingat, dan kita bisa mendengar. Sementara orang yang mati sudah tidak bisa mendengar lagi. Jadi renungan ini adalah renungan untuk kita yang Tuhan masih berikan kesempatan untuk hidup. Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27. Saya akan bacakan. Sebagaimana seseorang sudah ditentukan untuk mati, sebagaimana orang sudah ditentukan untuk mati, tetapi setelah mati, orang itu akan dihakimi. Jadi orang setelah dia mati akan dihakimi. Okay. Apa yang akan dihakimi setelah orang mati? Mari kita buka Wahyu 20 ayat 12. Setelah orang mati, dia akan dihakimi. Apa yang akan dihakimi setelah orang mati? Wahyu 20 ayat 12. Yohanes di Pulau Patmos menulis ayat 12. Dan saya melihat yang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Tuhan. Tentu saja orang mati tidak berdiri di hadapan Tuhan, tetapi catatan kehidupan mereka dibuka di hadapan Tuhan. Dan buku-buku catatan dibuka, dan buku yang lain dibuka, yaitu buku kehidupan. Dan yang mati dihakimi sesuai dengan yang tertulis di dalam buku-buku catatan, sesuai dengan pekerjaan mereka. Jadi di saat orang mati, bukunya dibuka, dan semua yang tercatat di dalam kehidupannya sementara dia masih hidup, mulai dihakimi Tuhan. Sudah ditentukan setelah orang mati, dia akan dihakimi. Dan yang akan dihakimi adalah yang tertulis di dalam catatan buku sementara dia masih hidup. Semua pekerjaannya yang dicatat malaikat akan dihakimi di saat dia mati. Kita lanjutkan di Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13. Dan saya mendengar, Yohanes di Pulau Patmos, mendengar suara dari surga berkata kepadaku, tulis, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi, mati itu bukan satu hal di mana tidak ada kebaikannya, kecuali dia mati di luar Tuhan. Karena kalau mati pun ada berkat kalau mati di dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Karena kata sesuai dengan roh, mereka akan beristirahat dari pekerjaan mereka, dan pekerjaan mereka akan mengikuti mereka. Tadi di Wahyu 20 ayat 12 dikatakan bahwa orang yang mati, pekerjaan mereka yang dicatat di buku akan dihakimi. Di Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, pekerjaan mereka setelah mati akan mengikuti mereka. Apa itu artinya? Saya akan ambil contoh atau ilustrasi. Kalau saya mengambil satu batu dan saya lemparkan batu itu ke tengah kolam, dan batu itu kena air di tengah kolam dan tenggelam, tidak kelihatan lagi batunya. Tetapi yang masih kelihatan adalah dia punya gelombang. Betul, saudara-saudara? Walaupun batu itu sudah tenggelam,
tapi gelombang yang disebabkan batu itu, masih kelihatan walaupun batunya sudah hilang. Pekerjaan seseorang sementara dia masih hidup, walaupun dia sudah mati, dia punya efek daripada pekerjaannya masih akan harus dia pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, apa yang saya lakukan sementara hidup, walaupun saya sudah mati, hasil daripada perbuatan saya masih akan diperhitungkan untuk dihakimi di saat buku saya dibuka. Apa itu pekerjaan yang akan dihakimi orang yang sudah mati? Kita akan buka pena inspirasi Roh Nubuat, buku Signs of the Times, tanda-tanda akhir zaman, Juli 18 tahun 1892, paragraf 6. Apa itu perbuatan yang akan dihakimi? Tuhan Yesus akan memberi upah bagi setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Dia katakan, oleh buah-buahnya engkau akan mengenal mereka. Apa itu perbuatan? Buah-buah. Jadi di saat orang mati, apa buah-buahnya? Di saat orang itu menghembuskan napasnya yang terakhir, buah-buahnya yang dihasilkan sementara dia masih hiduplah yang akan menentukan penghakimannya, apakah dia akan selamat atau hilang selama-lamanya. Apa buah-buah yang akan dihakimi di hari penghakiman orang yang sudah mati? Mari kita lihat Galati 5 ayat 19 ayat 23. Di sini digambarkan ada dua macam buah. Satu macam buah adalah buah yang kalau kedapatan di hari penghakiman, orang ini tidak akan memperoleh kehidupan kekal. Dan satu macam buah yang lain, jikalau kedapatan buah ini di hari penghakiman, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita baca ayat 19, Galati 5 sampai ayat 23. Inilah pekerjaan atau buah-buah daging atau manusia, yaitu perzinahan, percabulan, kehidupan yang kotor, orang yang ingin memuaskan keinginan dagingnya. Ayat 20, berhala dan magic. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya. Magic. Atau saya tahu bahasa Manadonya seperti opo-opo. Hatred, benci. Tidak mau setuju dengan firman Tuhan. Roh kompetisi. Orang yang cepat marah. Suka berselisih. Orang yang suka mengkhianati orang lain. Orang yang tidak mau bersatu dalam kebenaran. Menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Roh membunuh. Kemabokan. Pesta-pesta. Dan yang seperti itu. Yang mana aku, Rasul Paulus telah katakan, mereka yang melakukan hal-hal ini atau memiliki buah-buah ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Ini adalah buah-buah yang dihasilkan orang yang masih hidup di saat dia mati. Jikalau ini buah-buahnya, orang ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Ayat 22. Tetapi buah daripada roh adalah kasih. Apa itu kasih? Yohanes 14:15 katakan, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah semua perintah-perintahku. Dan untuk menurut perintah Tuhan,
sama dengan tidak melanggar satupun. Dan tidak melanggar satupun sama dengan tidak berdosa. Buah daripada roh ialah orang-orang yang benci dosa. Sukacita, damai, panjang sabar, lemah lembut, baik, beriman, lembut, panjang sabar, dan dapat mengekang diri, di mana tidak ada daripada yang ini bisa dihakimi oleh hukum. Jadi, buah-buah inilah yang akan menentukan bahwa orang ini akan mewarisi kerajaan surga atau tidak di saat bukunya dibuka di hari penghakiman. Dan sesuai dengan apa yang kita sudah baca tadi, di saat orang mati, inilah yang akan dibuka. Tetapi orang mati tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa merubah buahnya di saat dia mati. Oleh sebab itu, pekabaran ini sangat penting untuk orang yang masih hidup. Apa buah-buah saudara yang akan didapati di hari penghakiman saudara dan saya? Mari kita buka Matius 7 ayat 17 sampai ayat 20. Matius 7 ayat 17 sampai ayat 20. Setiap pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang tidak baik pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi apa yang menentukan buahnya baik atau tidak baik? Pohonnya. Kalau pohon itu pohon mangga, kita tidak harapkan untuk mendapatkan buah manggis. Kalau pohon itu baik, pasti buahnya baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti buahnya tidak baik. Jadi kalau kita mau merubah buahnya, jangan rubah buahnya, harus pohonnya yang benar. Kita baca ayat 18. Pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Artinya, kalau orangnya baik, pasti buahnya baik. Kalau orangnya tidak baik, tidak bisa dia menghasilkan buah yang baik. Agar buah kita baik, orangnya dulu harus baik. Supaya di hari penghakiman kita, yang dilihat adalah buahnya. Tetapi buahnya itu sekedar menggambarkan orangnya. Ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan kita tahu api itu adalah api neraka. Ayat 20. Oleh sebab itu, dari buah-buahnya engkau akan mengenal mereka. Jadi saudara-saudara, kita semua masih diizinkan Tuhan untuk hidup. Kita masih bernafas oksigen. Apakah buah-buah saudara dan saya? Itulah yang akan diperiksa di hari penghakiman saudara dan saya. Dan saudara-saudara dan saya yang masih hidup, jikalau buahnya tidak baik, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk memperbaiki buah dengan memperbaiki diri. Sekarang, apa yang menentukan pohon itu? Agar buahnya baik, pohonnya harus baik. Agar pohonnya baik, apa yang harus terjadi sebelum pohonnya baik? Apa yang harus ditanam untuk menghasilkan pohon mangga yang menghasilkan buah mangga? Tentu saja kita harus tanam benih atau bibit mangga, betul? Mari kita buka Lukas 8 ayat 11.
Agar buah baik, pohon harus baik. Agar pohon baik, tentu saja bibitnya atau benihnya harus baik. Lukas 8:11 dikatakan, benih atau bibit itu adalah firman Tuhan. Agar kita menghasilkan buah-buah perbuatan yang baik, kita sendiri harus baik. Tetapi untuk kita menjadi baik, harus ditanam di dalam kita benih bibit, yaitu firman Tuhan. Apa yang menentukan buah baik? Firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4-7. Yohanes 15 ayat 4-7. Berdiamlah di dalam aku dan aku di dalammu. Tuhan Yesus berkata, sebagaimana cabang tidak bisa menghasilkan buahnya dengan usahanya sendiri, kecuali dia berdiam di dalam pokok, engkau pun tidak bisa menghasilkan buah yang baik kecuali engkau berdiam di dalam aku. Akulah pokok, engkaulah cabang-cabangnya. Dia yang berdiam di dalam aku dan aku di dalam dia, yang sama akan menghasilkan buah yang banyak. Tentu saja ini buah yang baik. Oleh sebab tanpa aku, engkau tidak sanggup menghasilkan suatu apapun atau buah yang baik. Jadi tanpa firman Tuhan berdiam di dalam aku, di saat buku saya dibuka, semua buah-buah yang busuk akan kedapatan. Kecuali firman Tuhan berdiam di dalam saya akan kedapatan ringan di hari penghakiman saya. Ayat 6, 15 ayat 6. Jikalau seseorang tidak berdiam di dalam aku, dia akan dibuang sebagai cabang dan dia akan layu. Dan orang akan mengumpulkan kayu-kayu itu dan melemparkannya ke dalam api, dan mereka akan dibakar. Sekarang ayat 7. Jikalau engkau berdiam di dalam aku, firmanku berdiam di dalammu. Untuk menghasilkan buah yang baik, harus orangnya baik. Untuk orangnya baik, harus bibitnya baik. Dan bibit itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang bukan main hebatnya terdapat di 1 Yohanes 3 ayat 6, saudara-saudara. Apa yang terjadi jikalau firman Tuhan berdiam di dalam saya? 1 Yohanes 3 ayat 6. Apa yang terjadi jikalau firman Tuhan berdiam di dalam saya dan saudara? 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, barang siapa berdiam di dalam dia, tidak berdosa. Yang saya baru bacakan, saudara-saudara, langsung dari kutipan Alkitab. Barang siapa berdiam dalam Kristus dan Kristus berdiam dalam dia, tidak berdosa. Barang siapa berdosa, belum melihat dia dan tidak mengenal Kristus. Apa itu buah-buah yang akan dilihat di hari penghakiman saya dan saudara? Apakah orang ini berdosa atau tidak? Dan jikalau firman Tuhan berdiam di dalam saya, dia tidak berdosa. Dan orang yang berdosa sekedar menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak berdiam di dalam dia. Mari kita lihat di pena inspirasi, Great Controversy atau Kemenangan Akhir, yang ditulis oleh Nabi kita Ellen G. White. Great Controversy halaman 483, paragraf pertama. Sementara buku-buku catatan dibuka di hari penghakiman, kita tahu ini akan dibuka di saat orang itu mati. Kehidupan semua orang yang mengaku percaya Kristus akan diperiksa di hadapan Tuhan. Mulai dengan mereka yang pertama hidup di bumi ini. Nampaknya Adam punya buku yang pertama diperiksa.
Juru selamat kita mempersembahkan setiap kasus, mulai dengan generasi pertama dan seterusnya, dan ditutupi pemeriksaan buku-buku dengan orang-orang yang masih hidup. Oleh sebab yang saya mau tekankan di sini adalah setelah buku-buku orang yang mati dibuka, Tuhan akan membuka buku-buku orang yang sedang hidup. Setiap nama disebut, setiap kasus diperiksa dengan teliti, nama-nama diterima dan nama-nama ditolak. Apa yang membuat nama ditolak, saudara-saudara? Di saat ada dosa yang masih tercatat di buku catatan surga, saya akan ulang kembali. Di saat masih kedapatan dosa tercatat di buku catatan surga, yang belum orang itu bertobat dan belum diampuni, nama-nama mereka yang akan dihapus dari buku kehidupan. Dan semua catatan perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Tuhan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan cari di hari penghakiman yang akan menentukan keselamatan saudara dan saya? Dosa. Di saat ada dosa, orang itu punya nama akan dihapus dari buku kehidupan, dan semua perbuatan baiknya dihapus dari buku ingatan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana supaya saudara dan saya, sebelum buku saudara dan saya dibuka, sudah berhenti berdosa? Bukan hanya berhenti berdosa, tetapi berhenti berdosa oleh sebab benci dosa, sebagaimana saudara Jeffrey yang tadi berdoa katakan, berikan kuasa untuk membenci dosa. Inilah pesan bagi kita semua yang masih hidup. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Bagaimana firman Tuhan untuk berdiam di dalam saya, agar saya tidak berdosa? Dan jika buku saya dibuka, apakah setelah saya mati atau masih hidup, saya kedapatan tanpa dosa? Dan itulah yang menentukan keselamatan saya. Bagaimana firman Tuhan berdiam di dalam saya? Kita buka Yohanes 6 ayat 56, 63 dan kembali ke 54. Dia yang makan dagingku dan minum darahku, berdiam di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia yang makan dagingku dan minum darahku, berdiam di dalam aku dan aku dalam dia. Kita tahu murid-murid Tuhan Yesus mulai mengeluh. Masa kan kita harus makan dagingnya dan minum darahnya? Ayat 63 Tuhan Yesus menjawab keluhan mereka. Rohlah yang memberikan kehidupan. Dagingku tidak ada gunanya kalau dimakan. Firman yang aku ucapkan kepadamu, itulah roh dan itulah kehidupan. Jadi untuk Tuhan berdiam di dalam saudara dan saya harus makan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Dan kehidupan itu adalah lawan kata daripada kematian. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku atau firmanku dan minum darahku atau kehidupanku, di saat dia makan, dia sedang memperoleh kehidupan kekal. Dan pada akhir zaman, aku akan bangkitkan dia. Kita tekankan ayat ini. Barang siapa makan firman Tuhan, walaupun dia mati, saudara-saudara, ini adalah firman Tuhan Yesus langsung. Aku
Tuhan Yesus katakan akan bangkitkan dia di akhir zaman. Jadi walaupun kematian adalah bagian daripada manusia di dunia ini, tapi kematian itu hanya bersifat sementara bagi orang yang makan firman Tuhan. Orang yang makan firman Tuhan sama dengan orang yang makan setiap hari, di mana yang dimakan itu menjadi bagian daripada tubuhnya. Firman Tuhan pun harus menjadi bagian daripada tubuhku, tubuhmu, tubuh kita, sehingga di saat saya bicara, saya berbicara sesuai dengan firman yang menjadi bagian daripada tubuh saya atau saudara. Mari kita buka Yesaya 30 ayat 21. Yesaya 30 ayat 21. Di saat saya makan firman Tuhan, agar firman Tuhan itu bisa tetap diam di dalam saya dan jangan numpang lewat, bagaimana caranya? Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar firman di belakangmu berkata, inilah jalan, berjalanlah di jalan itu. Apakah engkau harus belok ke kanan atau belok ke kiri? Jadi firman yang saya makan, yang saya pelajari, di saat firman itu masuk, firman itu sekarang memberikan perintah. Dan perintah firman adalah jalan di jalan yang saya sudah tentukan. Jadi untuk saya memperoleh kehidupan kekal, saya harus makan firman Tuhan. Dan di saat firman Tuhan masuk, firman itu sekarang memberi instruksi. Dan apa yang saya harus lakukan terhadap instruksi itu agar firman itu tetap berdiam di dalam saya. Yeremia 7 ayat 23. Yeremia 7 ayat 23. Tetapi hal-hal ini aku perintahkan kepada mereka, berkata, turutlah atau taatilah taatilah suaraku atau firmanku, dan jalanlah di segala jalan yang aku perintahkan kepadamu. Untuk berjalan itu artinya untuk mentaati. Jadi di saat firman Tuhan masuk, dan firman Tuhan masuk itu menjadi kehidupan kekal di dalam saya harus mengikuti setiap perintah firman Tuhan yang saya terima. Agar walaupun mengalami kematian sekalipun, saya memperoleh kehidupan kekal dan akan dibangkitkan Tuhan Yesus sesuai dengan janjinya di Yohanes 6 ayat 54 di akhir zaman, di saat dia datang untuk kedua kalinya. Yeremia 38 ayat 20. Yeremia 38 ayat 20. Tetapi Yeremia berkata, turutilah atau taatilah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan, dan engkau akan hidup. Kehidupan itu tergantung dari firman Tuhan yang saya turuti 100%. Seseorang bukan hanya hidup dari roti jasmani saja, tapi orang itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, orang itu hidup. Bagaimana saudara dan saya yang diberikan kesempatan untuk hidup akan mendapatkan jaminan kehidupan kekal? Jikalau firman Tuhan saya pelajari dan saya taati semuanya dengan kuasa Tuhan yang menyanggupkan saya dan saudara untuk mentaati, itu jaminan kehidupan kekal. Sekalipun mengalami kematian, tetapi kematian itu tidak berdaya karena firman Tuhan berdiam di dalam. Kehidupan kekal itu sudah berdiam di dalam orang itu sementara dia hidup dan akan dibangkitkan. Sebagai ayat penutupan, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, saya mau saudara-saudara mengetahui hal ini mengenai mereka yang tidur atau mati. Rasul Paulus mau kita
Bukan hanya Tesalonika, tapi kita di akhir zaman mengetahui mengenai mereka yang tidur atau mati. Bahwa jangan sedih seperti orang yang sedih tanpa harapan. Jangan sedih seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang sedih, yang tidak ada pengharapan, mereka sangat sedih karena mereka tahu mereka tidak akan bertemu dengan orang yang sedang tidur. Tapi kita, jikalau kita percaya, kita semua hidup menurut akan firman Tuhan dengan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan kuasa sendiri. Orang yang tidur di dalam Kristus hanyalah seperti orang yang tidur. Kita ada pengharapan bahwa orang itu akan dibangkitkan, dibangunkan Tuhan Yesus. Ayat 14. Jikalau kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, mereka juga yang tidur di dalam Kristus akan dibangkitkan jikalau dia datang nanti. Dan kita yang hidup dan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus, artinya di saat Tuhan Yesus datang, ada yang tidak akan mengalami kematian, tidak akan menghalang-halang mereka yang baru dibangkitkan, karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suara yang nyaring, dan seperti trompet sangkakala, dan orang yang mati di dalam Kristus, artinya orang yang mati dan waktu dia hidup firman Tuhan berdiam di dalam dia dan setiap firman dia taati sampai mati akan dibangkitkan dahulu. Ayat 17. Dan kita yang tetap hidup dan tetap hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang baru dibangunkan di dalam Kristus di awan-awan dan bertemu dengan Tuhan kita di udara, dan kita pun akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita dan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ayat 18. Oleh sebab itu apa? Hiburlah satu dengan yang lain dengan firman ini. Firman apa yang bisa menghibur kita? Firman yang bisa menghibur kita hanyalah firman, jikalau saya yang hidup berdiam di dalam Kristus dan firman Kristus berdiam dalam saya, di saat saya hidup, saya akan bertemu dengan saudara-saudara saya yang sedang tidur di dalam Kristus. Jadi pengharapannya bukan untuk orang yang mati, tetapi orang yang hidup masih diberikan kesempatan untuk berdiam di dalam Kristus dan firman Kristus berdiam dalam dia dan mentaati semua firman-Nya. Dan jikalau Tuhan Yesus datang, kita semua akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang sudah beristirahat di dalam Kristus. Saling memberi penghiburanlah dengan satu dengan yang lain adalah pesan Tuhan melalui rasulnya, Rasul Paulus, untuk semua orang yang percaya akan Kristus. Ayat penutupan, Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu masing-masing dengan takut dan gentar, sementara nafas masih berada di dalam lubang hidup. Inilah pesan, inilah kata-kata penghiburan, inilah kata pengharapan yang Tuhan mau kita miliki bagi kita semua yang masih diberikan nafas kehidupan. Kiranya kita berdiam di dalam Kristus, dan Kristus melalui firman-Nya berdiam dalam dia. Dan jikalau dia datang, pasti dia akan datang, dan tidak lama lagi dia akan datang, kita semua akan dipertemukan dengan saudara-saudara kita yang sedang beristirahat di dalam Kristus. Dan tidak ada lagi susah, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi maut, karena semua itu akan berlalu dan tidak akan diingat kembali.
Inilah hiburan dan sumber kekuatan kita untuk di akhir zaman. Kiranya Tuhan memberi kekuatan agar kita semua hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup dalam kita. Sampai kita berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.